Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Adelia dan NPM 2408260047. Saya di sini mengikuti blog kardiologi dengan judul Heart Failure. Jadi, apa itu heart failure? Heart failure atau gagal jantung adalah suatu sindrom klinis yang terjadi ketika jantung tidak mampu memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Jadi kondisi ini dapat disebabkan oleh gangguan kemampuan jantung untuk berkontraksi atau disfungsi sistolik, gangguan relaksasi jantung atau disfungsi diastolik, ataupun bisa juga keduanya. Akibatnya, darah tidak mengalir secara optimal ke organ tubuh dan terjadi penumpukan cairan di paru-paru maupun jaringan perifer, sehingga menimbulkan berbagai tanda dan gejala khas dari gagal jantung. 2. Untuk etiologi pada gagal jantung ini biasanya disebabkan oleh berbagai penyakit yang merusak struktur maupun disfungsi jantung. Penyebab tersering adalah penyakit PJK atau penyakit jantung koroner yang menyebabkan infark miokard sehingga otot jantung mengalami kerusakan permanen. Hipertensi juga bisa menjadi penyebabnya, seperti hipertensi yang tidak terkontrol juga menjadi penyebab utama karena membuat jantung bekerja lebih keras sehingga terjadi hipertrofi dan akhirnya melemah. Penyebab lain meliputi kardiomiopati, penyakit katup jantung, aritmia, kelainan jantung bawaan, miokarditis, serta penyakit metabolik seperti diabetes mellitus. Semua kondisi tersebut menyebabkan kemampuan jantung memompa darah menjadi menurun. Ketiga, untuk faktor risiko dari gagal jantung sendiri yaitu kondisi yang meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami gagal jantung. Faktor risiko meningkat pada usia lanjut karena fungsi jantung yang menurun secara fisiologis. Hipertensi, DM, dan dislipidemia mempercepat kerusakan pembuluh darah dan otot jantung. Obesitas, merokok, dan konsumsi alkohol berlebihan. Kurangnya aktivitas fisik juga mempengaruhi dari salah satu penyebab gagal jantung, serta riwayat penyakit jantung atau gagal jantung dalam keluarga juga meningkatkan resiko. Pengendalian faktor-faktor ini dapat membantu mencegah terjadinya gagal jantung. Selanjutnya untuk pembahasan pada gejalanya. Jadi gejala gagal jantung itu ada 4 biasanya, seperti sesak nafas, mudah lelah, dan edem pada tungkai. Jadi untuk sesak nafas sendiri, keluhan utamanya terutama pada saat beraktivitas, saat berbaring atau ortopnea, atau saat tidur pada malam hari hingga terbangun karena sesak atau paroxysmal nocturnal dyspnea. Pasien juga sering mengeluhkan mudah lelah karena berkurangnya aliran darah ke otot, penumpukan cairan yang menyebabkan edem pada tungkai, kenaikan BB atau berat badan, dan peningkatan pergelangan kaki, pembengkakan. Jadi gejala lainnya itu juga ada meliputi batuk kronis, jantung berdebar-debar, nafsu makan yang turun, serta penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya untuk patofisiologi dari gagal jantung, kerusakan otot jantung yang menyebabkan curah jantung atau cardiac output menurun sehingga suplai darah ke organ-organ tubuh berkurang. Sehingga mekanisme kompensasi tubuh mengaktifkan sistem saraf simpatis atau SNS yang meningkatkan denyut dan kontraksi jantung, serta sistem renin-angiotensin atau aldosterin atau RAAS yang menyebabkan retensi natrium dan air serta vasokonstriksi. Awalnya mekanisme ini membantu mempertahankan tekanan darah. Tetapi, jika berlangsung terus-menerus dan meningkatkan beban kerja jantung, menyebabkan remodeling ventricle, pembesaran jantung, dan penurunan
fungsi pompa yang semakin berat, akibatnya terjadi kongesti paru, edema perifer, dan gejala gagal jantung semakin memburuk. Selanjutnya untuk pemeriksaan fisik, biasanya pada pemeriksaan fisik ini, dokter akan mencari tanda-tanda kongesti dan penurunan fungsi jantung. Dapat ditemukannya takikardi atau denyut jantung yang cepat, gangguan irama jantung, sebagai respon kompensasi terhadap penurunan penurunan curah jantung. Juga bisa tekanan vena jugularis yang meningkat juga akibat bendungan darah pada sisi kanan jantung. Pada auskultasi paru juga terdengar ronki basah yang menunjukkan adanya cairan di alveoli. Pada pemeriksaan ekstremitas dapat ditemukan piting edem atau pembengkakan pada ekstremitas, pada tungkai dan pergelangan kaki. Selain itu dapat dijumpai hepatomegali atau pembesaran organ hepar atau hati. Asites pada kasus lanjut serta bunyi jantung tambahan S3 galop yang menandakan gangguan fungsi ventrikel. Selanjutnya untuk pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang pada gagal jantung biasanya dilakukan untuk memastikan diagnosis, mengetahui penyebab, dan menentukan tingkat keparahan gagal jantung. Biasanya meliputi elektrokardiografi atau biasa disebut EKG, digunakan untuk mendeteksi aritmia, hipertrofi ventrikel, atau tanda infak miokard. Ekokardiografi merupakan pemeriksaan utama karena dapat menilai struktur jantung, fungsi katup, gerakan dinding jantung, serta fraksi ejeksi atau ejection fraction. Jadi dari fototoraks fototoraks ini juga bisa membantu melihat adanya pembesaran jantung atau kardiomegali dan edem pada paru. Pemeriksaan BNP atau NT-proBNP meningkat pada gagal jantung dan membantu membedakan penyebab sesak nafas. Pemeriksaan laboratorium lain seperti fungsi ginjal, elektrolit, hemoglobin, glukosa, fungsi hati, atau hormon tiroid dilakukan untuk mencari penyebab maupun komplikasi dari gagal jantungnya sendiri. Jadi, untuk tata laksana pada gagal jantung ini, penata laksanaan gagal jantung bertujuan mengurangi gejala, memperbaiki kualitas hidup, mencegah perburukan penyakit, dan menurunkan angka kematian. Jadi untuk terapi farmakologisnya sendiri meliputi edukasi kepada pasien untuk diet rendah garam, pembatasan cairan bila diperlukan, olahraga ringan sesuai toleransi, menjaga berat badan ideal. Jika pasien tersebut merokok atau perokok aktif, kita edukasikan untuk berhenti merokok, membatasi konsumsi alkohol juga jika pengonsumsi alkohol, serta mengendalikan penyakit penyerta seperti hipertensi dan diabetes. Terapi farmakologis meliputi diuretik untuk mengurangi kelebihan cairan, seperti ACE inhibitor atau ARB atau ARNI untuk menurunkan beban kerja jantung. Beta blocker juga bisa untuk mengurangi aktivitas saraf simpatis. Mineral kortikoid reseptor antagonis atau MRA untuk menghambat efek aldosteron, dan SGLT2 inhibitor yang terbukti menurunkan risiko rawat inap dan kematian pada gagal jantung. Pada pasien dengan indikasi tertentu dapat dilakukan pemasangan implantable cardioverter, defibrillator atau ICD atau cardiac resynchronization therapy atau CRT untuk gagal jantung stadium akhir yang tidak membaik. Dengan terapi optimal dapat dipertimbangkan left ventricular assist device atau LVAD atau transplantasi jantung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai blog kardiologi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.